Ya, pemirsa, di tengah mahalnya harga kebutuhan barang pokok, Provinsi Jawa Timur berhasil mencatatkan sejarah dengan angka kemiskinannya hanya mencapai satu digit, yakni 9,79%. Lalu seperti apakah strategi dan langkah-langkah yang dilakukan Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi kemiskinan? Kita akan simak wawancara bersama dengan PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono berikut ini. Salah satu capaian terbaru adalah penurunan angka kemiskinan sebanyak 0,56% dibanding periode Maret tahun 2023. Saat ini angka kemiskinan Jawa Timur yang mencapai 9,79%, kali pertama berada di bawah 10%. Seperti apa strategi dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama PJ Gubernur Jawa Timur Bapak Adi Karyono? Kita akan membahasnya. Pak Adi, prestasi luar biasa di periode 2024 ini sejak Maret ya Pak ya. Di masa kepemimpinan Bapak berhasil menurunkan angka kemiskinan. Nah, seperti apa sih Pak strategi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dengan program-program yang selama ini sudah berjalan Pak? Ya, baik, ini berita yang sangat menggembirakan ya. Pada 3 hari yang lalu rilis dari BPS menunjukkan bahwa kita sangat signifikan ada penurunan kemiskinan 0,56%. Dan itu merupakan penurunan kemiskinan yang sangat tinggi, tetapi itu merupakan kerja keras dan akumulasi dari beberapa tahun, ya, terutama 5 tahun terakhir, bagaimana upaya kita untuk bisa Jawa Timur kemiskinannya turun menjadi 1 digit, dan ini alhamdulillah terjadi. Strategi kami sebetulnya mendesain program yang memang sudah menjadi patronnya untuk penanganan kemiskinan. Yang pertama sebetulnya ada 2 hal ya, dua faktor. Yang pertama, bagaimana kita mengendalikan faktor-faktor eksternal, yaitu bagaimana ekonomi makro yang kita lakukan, yaitu bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi, inflasi dapat dikendalikan, dan juga berbagai hal yang membuat Jawa Timur stabil. Yang kedua adalah tentu strategi dengan intervensi program khusus penanganan kemiskinan. Yang pertama prinsipnya adalah bagaimana membuat beban pengeluaran dari masyarakat miskin ini bisa terkurangi. Banyak bantuan baik yang dari pusat maupun dari provinsi tentunya. Ada PKH, dengan PKH plus kita tambah, ada bantuan pangan dan juga bantuan pangan plus, kemudian ada kelompok rentan yang kita berikan bantuan disabilitas, lansia, dan juga beberapa yang sifatnya adalah mereka untuk bisa bertahan memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk bagaimana kita memberikan bantuan operasional pendidikan ya, tambahan dari BOS, kemudian juga bagaimana biaya miskin, bantuan bagi masyarakat miskin yang melebihi dari kebutuhan yang oleh program pusat, yaitu PBI JKN. Tidak ada kata lain, strateginya adalah bagaimana meningkatkan pendapatannya dengan berbagai macam bantuan, baik pemberdayaan ekonomi yang sifatnya langsung, kemudian pemberian modal, akses untuk bisa melakukan kewirausahaan, dan juga bagi kelompok masyarakat rentan diberikan bantuan usaha, seperti halnya untuk masyarakat perempuan yang secara sosial ekonomi memang membutuhkan, dan semuanya intinya untuk bisa loncat ya dengan pendapatannya. Yang ketiga adalah dengan cara lingkungannya, lingkungan kesehatan dan lingkungan rumahnya, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, karena memang itu indikator dari kemiskinan. Kalau 3-tiganya kita lakukan, maka alhamdulillah hasilnya sekarang kemiskinan dari Jawa Timur turunnya bisa berkontribusi 30,4% secara nasional. Tadi Bapak juga sebutkan bahwa juga pemerintah daerah juga mempunyai program-program sendiri. Nah, seperti apa itu pengkolaborasian sehingga program penanganan fakir miskin di Jawa Timur ini bisa dicapai dan akhirnya bahwa terbukti dengan penurunan angka kemiskinan di 2024 ini? Ya, yang pertama adalah semua program harus targeted ya. Di mana ketersediaan data dengan multi program yang dibutuhkan harus termapping dengan jelas. Yang kedua harus terintegrasi. Jadi masing-masing program harus bisa saling mendukung, mengkeroyok dengan satu data yang memang dibutuhkan. Misalnya berbasis keluarga
keluarga itu miskin, dari sisi pendidikannya seperti apa, keuangannya bagaimana, lingkungan seperti apa, pemberdayaan ekonomi seperti apa, maka itu harus dikeroyok. Oleh karena itu, yang paling akan membuat nendang sebetulnya adalah ya terintegrasi dengan baik antara pusat ya, program-program provinsi dan kabupaten dan saling simultan. Ini kan melihat data yang memang masih belum sinkron, maka bisa terjadi ada program yang tidak rembuk dan nyekrup gitu ya antara OPD yang satu dengan yang lain. Kalau ingin kita akan bersatu untuk bisa mengatasi kemiskinan, maka kuncinya data, unified data seperti data resusek ini diperlukan untuk bisa memberikan ketepatan sasaran. Apa harapan Bapak sebagai PJ Gubernur Jawa Timur terkait dengan tantangan-tantangan dan juga untuk melanjutkan program keberlanjutan selanjutnya sehingga masyarakat di Jawa Timur ini bisa merasakan betul Pak manfaat dari program-program yang ada, dan kedepannya Jawa Timur ini indeks angka kemiskinan semakin lama semakin turun. Konsentrasi kami adalah untuk bagaimana secepatnya sebanyak-banyaknya memberikan program peningkatan pendapatannya ya. Ini yang akan bisa membuat masyarakat kita bisa merasakan bahwa kemiskinan akan terus turun dengan cepat. Dan juga tidak lupa bahwa ekonomi secara makro tetap kita kendalikan betul, dan alhamdulillah memang tanda-tanda sudah membaik ya. Mudah-mudahan 2025 ke depan ya sampai 2045 bisa tercapai dengan start kemiskinan di 94%, buat ekonomi yang tinggi, kemudian inflasi dapat terjaga dengan baik seperti halnya selama ini. Optimis Jawa Timur bisa loncat menjadi provinsi yang lebih sejahtera dan angka kemiskinan akan turun dengan cepat. Oke, terima kasih banyak Pak Adi atas obrolannya. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak dan juga harapan dari masyarakat Jawa Timur dengan meningkatkan ekonomi semakin baik dan juga angka kemiskinan semakin turun bisa tercapai dengan baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Adi Karyono, PJ Gubernur Jawa Timur. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.